Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung saja ke Mas Seno. Mas Seno, dua narasumber kita sudah memprediksi, mengira-ngira ini menunggu Kongres nanti untuk lebih jelasnya lagi kira-kira apa hasil pertemuan begitu ya dari kedua belah pihak begitu. Tapi apakah memang kemungkinan untuk satu perahu itu memang masih ada, Mas Seno? Apakah memang momentumnya nanti nunggu Kongres dulu, deal-dealannya setelah itu nanti baru jelas begitu? Ya, terima kasih. Saya rasa tadi dua guru komunikasi politik saya sudah saling beradu pandangan dan itu memberikan suatu gambaran sebetulnya bahwa pertemuan kemarin ini adalah pertemuan yang genuine antara dua negarawan. Sudah panjang sekali hubungan antara beliau berdua ini sehingga saya rasa tidak bisa hanya disempitkan hanya di persoalan politik-politik praktis jangka pendek atau jangka menengah. Tapi pada prinsipnya memang di dalam ADART partai kami, di dalam mengambil suatu sikap yang itu prinsipnya strategis, itu memang mekanisme keputusannya terletak pada Kongres. Nah, itu tapi forecasting yang masih nantilah. Tapi sudahlah setidaknya dari pertemuan kemarin, ini kan sudah menjawab rasa penasaran dan rasa ingin tahu, rasa antisipatif dari publik yang menanti-nanti kapan sebenarnya pertemuan ini akan terlaksana, di timing seperti apa, di waktu kapan. Sebagaimana kita selama ini sudah cukup lama membahas berita ini tanpa henti, wacana ini tanpa henti, dan selalu saya memberikan keterangan. Mas Seno hilang. Waduh sih, terputus nih akhirnya. Padahal jawabannya penting tuh kayak yang di belakang itu. Iya. Jangan-jangan ada yang nggak suka dengan pernyataan Mas Seno bagi. Enggak, ini sinyal ya. Jangan ditafsirkan macam-macam. Bang Ege, Mas Seno sudah bisa kembali berkomunikasi dengan kami? Iya. Izin Mas Seno. Iya. Kita perbaiki dulu Mas Seno. Jadi biar nanti utuh gitu ya. Saya ke Bang Ege terlebih dahulu nih. Bang Ege, artinya sekali lagi Bang Ege, pertemuan malam-malam, jelang dini hari bahkan ya, dan juga tidak ada konferensi pers dan tidak ada juga suguhan-suguhan yang diidentikan dengan kuliner politik lah dan lain sebagainya. Ini sekali lagi bukan karena untuk mengendap-endap diam-diam sembunyi-sembunyi ya. Ya, kalau pertemuan seperti itu, Prof. Wiwi dan Mas Seno serta para pemirsa kan nggak bisa mengendap-endap. Artinya mengendap-endap pun nanti pasti harus disampaikan kepada publik gitu. Karena ini kan pertemuan yang walaupun dilakukan dalam tanda petik secara tertutup, ya, tapi dasarnya kan tadi genuine dan masing-masing pihak itu sudah terpenuhi apa yang sama-sama dikehendaki. Yaitu tadi, yang pertama sebagai negarawan yang pernah dan sedang memimpin negara ini, tentu ada baiknya bertemu. Yang kedua, hari baik, bulan baik, yang junior mendatangi yang relatif lebih senior dan punya pengalaman melewati krisis. Ada selisih umur 5 tahun itu di situ. Nah, yang ketiga, yang lebih penting, kan nggak dibahas banyak hal soal kulinernya tadi. Nah, muncul pertanyaan pada publik, 1,5 jam, 90 menit, Mas Seno, kalau itu lebih banyak 4 mata, dan kemudian tadi nggak banyak dibahas nasi goreng apa mie gitu ya, maka menjadi pertanyaan yang dibahas lalu apa gitu. Nah, saya secara pribadi menangkapnya ada setidaknya 2 hal. Tentu saja seluruh kepentingan negara itu penting, ada perang dagang, ada Trump yang lagi aneh ya, dan jadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Nah, yang kedua, kan pasti juga akan ada pertanyaan, baik dimulai dari salah satu pihak, atau menyampaikan lah gitu ya. Nanti kan kita akan kongres nih, atau bagaimana kongres nanti persiapannya, ya, pasti ada kalimat seperti itulah gitu. Nah, pada bagian yang keberapa tadi? Ke-6 mungkin menyambung soal kongres itu, saya kok yakin masing-masing
masih menyimpanlah soal tadi persimpangan ke Solo itu. Ya, kalaupun ada, itu betul-betul sesuatu meta komunikasi yang benar-benar bisa disampaikan dengan sangat baik oleh Ibu Megawati, ya, sebagai seorang ibu kepada yang lebih muda, atau juga bisa disampaikan oleh Pak Prabowo. Lagi-lagi, ini meta komunikasi yang kita tidak ada di dalamnya, kita tidak boleh menduga-duga. Tapi sebagai pasangan yang pernah menjadi wapres dari cawapres ya dari 2009. Bu Megawati, barangkali pembicaraan soal persimpangan Solo tadi juga ada dibahas sedikit. Demikian. Oke, Mas Seno, tanggapan Anda Mas Seno? Aduh, hilang. Masih belum ya kayaknya ya. Oke. Mungkin sambil menunggu Oke. kita perbaiki komunikasi dengan Mas Seno ya. Kita ke Prof Siti. Prof, kalau tadi Bang Ege bilang kayaknya 1,5 jam nggak mungkin cuma bahas ekonomi global, misalnya kebijakan Trump. Pastilah ada yang lain. Kalau dalam politik kan memang nggak ada yang gratis ya, Prof Siti ya. MBG aja yang gratis. Tapi kalau yang lainnya pasti ada take and give lah gitu. Betul. Iya. Yang saya bahasakan tadi itu mutually politically symbiotic, saling menguntungkan secara politik ya. Karena dua sosok ini adalah ketum partai besar. Tidak mungkin tidak menyampaikan atau tidak membahas ya hal-hal yang krusial. Yang tadi katanya ini membahas tentang negara bangsa. Permasalahan krusial gitu ya. Tantangan dibahas. ke depan. Nah ya tentu Bu Mega selalu concern kan apa yang terjadi di negara ini dan sebagainya, dan tentu Pak Prabowo juga menanggapi itu apa yang jadi solusinya dan sebagainya, dan mungkin bisa memberikan usulan-usulan waktu berbicara itu. Lah dalam pembicaraan yang katakan gitu bisa mempertemukan perspektif Bu Mega, lalu dijawab oleh Pak Prabowo dengan sangat, karena empat mata ya, agak leluasa, tidak ada media coverage gitu, tidak ditongkrongin oleh jurnalis kan gitu, mungkin lebih fluid, lebih cair, plong gitu. Lebih cair. Saking pelongnya tuh mungkin nanya ke Pak Prabowo gini, bawa berapa kursi nih, Pak? gitu mungkin. Pastinya Pak Prabowo nggak sabar gitu kan. Lalu bagaimana Bu Mega ini kan siap nanti bergabung, kita didukung. Mengingat ratingnya 6 dari 10 loh ini Bu kan gitu ibaratnya. Iya. Tidak tertutup kemungkinan mulai Pak Prabowo mengaransemen gitu ya. Seperti apa kabinet yang akan datang gitu ya. Indah ini kan ya. Coba tolong Mas Seno dikasih paham kita gitu loh ibaratnya. Enggak, ini pancingan mautnya luar biasa ini pagi ini kepada kita ini. Guru-guru ya. Tetapi bicara. Ini guru-guru, ada Ege, ada Prof Wiwi. Tetapi yang pasti satu Mas, yang pasti bahwa kemarin memang pertemuannya terjadi secara empat mata itu lebih dominan. Yang bisa kita tangkap secara lebih utuh adalah bagaimana suasananya. Dan suasananya adalah suasana keakraban. Jadi tidak ada PHO di situ, tidak ada siapapun yang bisa merusak hubungan atau mengganggu hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo berdasarkan sejarah panjang beliau berdua, dan itu tampak dari suasana akrabnya. Pak Prabowo juga misalnya membawakan parsel lebaran kepada Bu Mega, dan itu berisi sayur-sayuran kesukaan Ibu Mega, termasuk ada buah tomat itu yang ukurannya cukup besar, bahkan Ibu Mega minta kepada Pak Prabowo kalau bisa bibitnya diberikan sehingga bisa ditanam di kediaman ibu, karena Ibu Mega memang sangat suka berkebun. Nah, jadi suasananya memang sangat akrab. Jadi bisa terbayang pada saat di acara lebaran gitu, saling ketemu gitu ya di satu momen ini yang hubungan keluarganya udah dekat, obrolannya bisa macam-macam sekali, termasuk dalam soal bagaimana parsel lebaran yang saling diserahkan pada saat hari raya. Nah, itulah yang terjadi sehingga perbincangannya sangat flowing, betul-betul genuine. Itu. Jikapun ada perbincangan-perbincangan strategis tentang bangsa dan negara, itu detail-detailnya terjadi di dalam proses percakapan empat mata itu. Yang betul-betul mengetahui detail memang adalah Pak Prabowo dan Bu Mega. Oke, Mas Seno, Bu Mega selain juga bertanya soal ini bibitnya bagaimana, sayur mayurnya bagaimana, bertanya juga nggak soal harga sayur mayur yang melonjak, harga bahan pokok dan lain sebagainya, ditanya juga nggak sama Bu Mega tuh?
Ya pasti sebagai dua orang ketua umum partai besar itu ya, yang satu partai pemenang Pilpres, yang satu partai pemenang pemilu legislatif, tentu saja pembahasan tentang bagaimana strategi menjaga kehidupan rakyat itu juga menjadi topik bahasan antara beliau berdua. Itu tidak terlepas pastinya. Tapi itu menjadi suatu gambaran sebetulnya bahwa concern antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini di banyak sisi ini saling beririsan gitu. Dan itulah yang membuat percakapannya menjadi semakin hangat, semakin akrab. Itu Ya. Mbak. Mas Eno, kan Bu Mega bilang pengen juga bibitnya supaya Bu Mega bisa tanam. Dia kan suka berkebun, tapi kan pegel juga kalau nggak ada kursinya ya. Karena kan mengingat umur, paling nggak kan kalau buat bercocok tanam, kasihlah kursi dulu buat duduk gitu kan. Gitu nggak Mas Eno? Ya, yang pasti karena Prof. Egy tadi, guru komunikasi politik, saya bilang tidak semua pertanyaan harus dijawab. Nah ini jadi saya menggunakan hak saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo Seno Baskoro, terima kasih Bang Ege, Bang Effendi Ghazali. Kita tunggu lagi Bang, nanti bulan Juni ya Bang ya. Ini bukan reshuffle bulan Juni Bang, tapi kelanjutan dari nasib timnas Garuda kita. Oke, terima kasih banyak. Prof. Siti Zuhro, terima kasih Mas Seno. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Ege, maaf lahir batin. Oke, kita jeda di sini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan bandel lagi nanti yang kita hampirkan. Ini soalnya kemarin juga Pak Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan kita terkait dengan perdagangan yang sedang menjadi Betul, kebijakan polemik. barunya Trump. Betul. Nah, ini kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri terkait dengan ekonomi kita sendiri juga gitu ya. Kita harus bertahan atau bahkan mungkin tumbuh lebih berkembang lagi begitu ke depan. Kita akan hadirkan sesaat lagi pemirsa.